Halo Risers, sebagai investor mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar kata IHSG. Nah, bagi investor pemula yang ingin meraih cuan dari investasi saham, sangat penting untuk memahami tentang IHSG. Jadi, pada video ini kita akan membahas mengenai pertama apa itu IHSG, yang kedua bagaimana perhitungan IHSG, dan yang ketiga apa saja fungsi dari IHSG. Seringkali kita mendengar berita atau informasi tentang IHSG. Jadi sebenarnya apa sih IHSG itu? IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan adalah indeks yang mengukur kinerja semua saham perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dalam bahasa Inggris, IHSG disebut juga sebagai Indonesia Composite Index atau IDX Composite. Sebagai gambaran, sederhananya ada begitu banyak bahkan sampai ratusan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia atau pasar saham. Tentunya secara umum, setiap saham memiliki pergerakan yang berbeda-beda dalam satu hari. Ada yang naik, ada yang turun, dan ada juga yang stagnan. Jika saham-saham tersebut digabung, rata-rata pergerakan saham inilah yang disebut sebagai IHSG. Sebagai contoh, jika IHSG naik, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar saham yang ada di BEI juga mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Jadi, bagaimana cara menghitung IHSG? Perhitungan IHSG ini sudah otomatis ada di papan bursa. Jadi, kita tidak perlu menghitung sendiri. Sebelumnya kan sudah dibahas, IHSG adalah rata-rata harga seluruh saham di bursa. Nah, saham-saham ini memiliki bobotnya masing-masing. Ada saham berbobot besar yang turun atau naiknya sangat mempengaruhi pergerakan IHSG. Ada juga saham yang bobotnya kecil yang naik turunnya tidak terlalu mempengaruhi pergerakan IHSG. Bobot yang kita maksudkan tadi biasanya disebut market kapitalisasi. Semakin tinggi market kapitalisasi saham, semakin besar juga pengaruhnya terhadap pergerakan IHSG. Cara menghitung market kapitalisasi ini adalah dengan cara harga dasar saham dikalikan jumlah lembar saham yang beredar di bursa. Selanjutnya, apa saja fungsi dari IHSG? Jadi, fungsi IHSG untuk investor, pasar modal, bahkan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penanda pergerakan pasar. Gimana tuh maksudnya? Seperti yang sudah disebutkan di atas, IHSG adalah indeks pergerakan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa posisi IHSG mencerminkan kondisi saham-saham di pasar modal. Oleh karena itu, IHSG dapat menjadi referensi yang dipercaya untuk melihat kondisi bursa saham saat ini. Apabila IHSG naik, berarti sebagian besar saham di bursa saham mengalami kenaikan. Dan apabila IHSG turun, berarti sebagian besar saham di bursa saham mengalami penurunan. Yang kedua, sebagai tolak ukur kinerja portofolio. Sebagai contoh, pada saat video ini dibuat, IHSG telah naik 21,78% dibandingkan 1 tahun yang lalu. Nah, hal ini dapat kita jadikan patokan dalam menentukan seberapa baik portofolio kita. Apabila keuntungan yang kita dapatkan dari portofolio kita belum mencapai 21,78%, berarti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pertimbangkan kembali strategi investasi yang kita gunakan saat ini. Yang ketiga, untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Fungsi IHSG yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak memenuhi target atau menurun, maka para investor akan merespon berita tersebut dengan menjual saham yang dimiliki untuk membatasi kerugian. Jika sebagian besar investor menjual saham, tentu harga saham-saham tersebut akan turun dan IHSG pun akan turun. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara mencapai target atau mengalami kenaikan, maka para investor pun akan merasa optimis dan membeli saham. Jika sebagian besar investor membeli saham, tentu harga saham akan naik dan IHSG pun akan naik. Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, IHSG merupakan rata-rata pergerakan seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia atau Pasar Modal Indonesia. Yang kedua, perhitungan IHSG dipengaruhi oleh kapitalisasi saham.
Dan yang ketiga, fungsi dari IHSG dapat digunakan untuk pertama, penanda pergerakan pasar, kedua, tolak ukur kinerja portofolio, dan yang ketiga, melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sekian penjelasan untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Chrysers. Thank you for watching.